Dalam perspektif agama misalnya di Islam, itu sebagai bentuk bahwa tidak ada mayoritas dan minoritas, itu mayoritas selalu dikritik di Al-Quran. Aksarohum la yaqilun, aksarohum la ya'lamun. Yang mayoritas itu biasanya nggak menggunakan akalnya. Oh ya? Yang mayoritas itu biasanya tidak memiliki keilmuan, karena mereka sudah euforia dengan kemayoritasannya, sehingga mayoritas berubah menjadi mayoritarianisme. Mereka ego, karena mayoritas ya udah nggak perlu mengembangkan diri, karena gue bisa keroyokan dengan yang lain. Kayak orang kalau rombongan mau melakukan pertengkaran misalnya, kalau rombongan nggak usah mempersiapkan bela diri lah, gue bisa keroyok pakai yang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi sering dikritik, dan minoritas sering diapresiasi oleh Al-Quran. Sedikit dari kamu yang bersyukur, sedikit dari kamu yang pokoknya pujian-pujian. Itu untuk menunjukkan bahwa nggak ada kuantitas dalam perspektif Islam. Yang ada itu adalah kualitas. Bukan tentang kamu anak siapa, bukan kamu seberapa banyak, bukan kamu seberapa kuat dan lain sebagainya, tapi seberapa berkualitas kamu, meskipun kamu hanya sendiri. Nah, kemudian dalam konteks negara juga, kita itu kan perspektifnya warga negara. Tidak dibeda-bedakan berdasarkan agama, suku, dan lain sebagainya. Kita ini semua setara sebagai warga negara. Cuma masalahnya, negara ini sudah terlanjur punya istilah mayoritas minoritas. Itu istilah yang hidup di masyarakat kita. Maka untuk kita memperjuangkan agar istilah ini tidak berdampak negatif, tapi sekedar hanya istilah saja, tidak berarti posisi yang sifatnya vertikal, yang mayoritas di atas bagi yang minoritas di bawahnya. Maka saya memperjuangkan untuk mengangkat yang minoritas agar setara sebagai warga negara dengan yang mayoritas, dengan memprioritaskan yang minoritas. Karena kalau yang mayoritas kan sudah dengan sendirinya dapat prioritas karena mereka banyak kan, maka mengangkat derajat yang minoritas agar setara dengan yang mayoritas, dengan mereka saya sebisa mungkin semampu yang saya lakukan adalah memprioritaskan mereka. Salah satunya ketika menyampaikan salam, saya biasanya mengawali salam kepada yang minoritas. Kemudian ketika dimintai berdoa, biasanya saya memberi waktu terlebih dahulu kepada yang minoritas untuk berdoa. Kita menunggu, setelah itu saya memimpin doa sesuai dengan agama Islam. Kemudian ketika bertanya, saya biasanya memiliki kesadaran dan kewaspadaan itu. Yang minoritas jangan sampai tersingkirkan, baik minoritas agama maupun minoritas gender. Biasanya all-male panel, all-male penanya, kan biasanya penanyanya laki semua, karena biasanya laki kan lebih gercep, lebih gak malu. Kemudian panel juga, kalau saya di satu panel yang setara secara gender, biasanya saya apresiasi terlebih dahulu. Kemarin terakhir di panelnya Kementerian Perhubungan, saya bilang panelnya nih nggak cuma laki tapi ada perempuan, saya apresiasi.